Karanganyar merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Desa Karanganyar ini terdiri atas 9 huta atau dusun. Di awal kemerdekaan, tepatnya periode 1950-an, Desa Karanganyar merupakan sebuah dusun dari Desa Karangsari yang seiring berjalannya waktu, pada tahun 1999 terjadi pemekaran sehingga Desa Karangsari dibagi menjadi 3 bagian desa, yaitu Desa Karangsari itu sendiri, Karangrejo, dan juga Karanganyar. Adapun asal-usul nama Karanganyar sendiri, menurut pemaparan kepala desa, merupakan nama yang diwariskan oleh orang-orang tua terdahulu yang pada saat itu umumnya nama desa di sekitar Siantar Simalungun menggunakan kata karang. Seperti Desa Karangsari, Karangbangun, Karangrejo, dan Karanganyar. Desa Karanganyar memiliki luas wilayah 460 hektar yang terdiri dari pemukiman dan lahan pertanian. Jumlah penduduk Karanganyar sebanyak kurang lebih 8.000 jiwa. Nah, 8.000 jiwa ini 70% memiliki mata pencarian sebagai petani dan selebihnya bekerja sebagai buruh pabrik, PNS, karyawan, wira swasta, guru, dan lain sebagainya. Masyarakat Desa Karanganyar memanfaatkan bendungan irigasi sekunder yang tersedia di Ulu yang merupakan aliran Sungai Babolon dalam menunjang aktivitas terutama saat mereka bertani. Masyarakat pada saat bertani juga menggunakan peralatan yang terbaru seperti hand tractor dan sudah tidak menggunakan tenaga hewan lagi. Dalam kehidupannya sehari-hari, masyarakat Desa Karanganyar menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Hal ini didorong karena masyarakat Desa Karanganyar 90% merupakan suku Jawa, sehingga percakapan mereka, terutama saat mereka di rumah, itu menggunakan bahasa Jawa. Dan tentu, pegelaran seni yang ada di desa ini sering menampilkan seni-seni dari suku Jawa, seperti Garang Kepang dan Ludruk. Namun, hal ini juga tidak menutup kemungkinan kesenian dari suku lain untuk ditampilkan di Karanganyar. Seperti contoh, pergelaran dari suku Batak Simalungun yang sampai saat ini masih eksis di Desa Karanganyar. Nah, masyarakat Karanganyar sendiri 98% menganut agama Islam. Sehingga hal ini mendorong sering dilaksanakannya ibadah di masjid-masjid dan juga pengajian rutin di setiap masjid setiap bulannya. Nah, 2% dari penduduk masyarakat Karanganyar menganut agama Kristen Protestan, Katolik, dan juga Konghucu. Desa Karanganyar juga mencatatkan sebuah prestasi yang sangat membanggakan, yaitu menjadi salah satu perwakilan Kabupaten Simalungun dalam lomba BUMDes di Sumatera Utara. Dalam hal ini, yang menjadi poin utama penilaian adalah potensi yang dimiliki Desa Karanganyar, kelembagaannya, keaktifan desa, dan lain-lain. Selain itu, Desa Karanganyar juga memiliki organisasi kepemudaan. Di antaranya, mereka memiliki Karang Taruna, Remaja Masjid, dan juga ada cabang dari Pemuda Pancasila di Desa Karanganyar. Di Desa Karanganyar, terdapat satu tempat wisata alam yang begitu indah. Jaraknya kurang lebih hanya 1,5 km dari kantor kepala Desa Karanganyar. Nama tempat wisata ini adalah Pemandian Karanganyar. Pemandian Karanganyar mungkin belum begitu sering dibicarakan. Namun, bagi warga Siantar dan Simalungun, pemandian alam ini sudah menjadi satu tujuan wisata yang wajib untuk dikunjungi. Di sini, pengunjung dapat menikmati keindahan dan kesegaran air dari alam yang betul-betul bebas polusi. Lokasi wisata pemandian ini mengalir di areal perkebunan laras PTPN 4 yang berjarak sekitar 15 km dari kota Pematang Siantar.
Lokasi pemandian ini relatif mudah untuk dijangkau. Hanya butuh sekitar 30 menit mengendarai sepeda motor ataupun mobil, pengunjung bisa langsung berendam sepuasnya di pemandian ini. Air sejuk pemandian Karanganyar keluar dari dalam mulut gua berdiameter 5 meter dan membelah Dusun 6 Desa Karanganyar. Sejak tahun 1920, sumber air pemandian ini sudah dimanfaatkan warga dan pemerintahan Hindia Belanda, khususnya yang tinggal di perkebunan. Nah, belakangan pemerintah Kabupaten Simalungun juga memanfaatkan air yang ada di pemandian Karanganyar sebagai salah satu supplier air milik PDAM Titar Lihou, perusahaan air minum milik pemerintah daerah setempat. Mereka membangun pompa sendiri di lokasi Karanganyar. Nah, selain dimanfaatkan sebagai bahan air minum untuk warga, pemandian Karanganyar juga menyumbang pendapatan asli daerah bagi pemerintah kabupaten dari sektor pariwisata. Pemerintah menetapkan tarif masuk sebesar Rp2.000 kepada setiap pengunjung. Nah, hal ini belum lagi pemasukan dari distribusi parkir dan pedagang yang membuka usaha di bantaran pemandian. Nah, di pinggiran wisata ini, pengunjung bisa memilih berbagai jajanan dan panganan murah, seperti jagung bakar, jagung goreng, gorengan, aneka ikan panggang, dan berbagai makanan ringan. Wisata pemandian Karanganyar ini juga menyimpan beragam cerita. Konon, menurut legenda setempat, seorang pria asal Tamburea Tomok Samosir bernama Ompung Padang Damani, anak Ompung Patarma Damani, merantau ke arah timur Simalungun. Ia membawa bekal berupa 2 batu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta 1 kendi air dari Danau Toba. Setelah berhari-hari berjalan, ia berhenti di suatu tempat. Di sana, kedua batu itu ia letakkan ke arah utara dan selatan. Tempat yang dijadikan sebagai lokasi peletakan batu itu kemudian dinamakannya Batu Tomok dan Perkuburan Ompu Padang. Sedangkan air kendi yang dibawanya kemudian dipertemukan dengan mata air di sebelah hulu Batu Tomok. Setelah dipertemukan, tiba-tiba memancarlah air yang lama-kelamaan menjadi mata air besar. Mata air tersebut diberi nama Bah Pamujian. Nah, Bah Pamujian sendiri berasal dari suku kata bah yang artinya air dan pamujian yang artinya adalah tempat persajian. Setelah mengalami kelelahan dan merasa tak mampu lagi melanjutkan perjalanan, Ompung Damani beristirahat di sekitar lokasi yang tak jauh dari Batu Tomok Bah Pamujian. Tapi di sana ternyata Ompung Damani beristirahat untuk selamanya. Nah, tempat peristirahatan itu kemudian disebut sebagai Perkuburan Ompung Padang. Dulu, lokasi ini ramai dikunjungi warga Simalungun. Masyarakat menganggap tempat itu sebagai daerah pemberi berkah, terutama bagi mereka yang percaya. Bah Pamujian sekarang populer dengan nama Pemandian Karanganyar. Lokasi ini terletak di hutan seluas 12 hektar. Dari 12 hektar itu, 10 hektar sudah dipakai sebagai lokasi pemandian dan 2 hektar lagi sebagai areal hutan. Hingga tahun 1978, lokasi ini masih dijadikan sebagai daerah keramat. Masyarakat membawa persembahan. Ketika itu, pengunjung dan masyarakat mengorbankan hewan-hewan dengan cara melepasnya. Hewan tersebut semisal ayam dan kambing. Nah, hingga pada tahun 1978 sampai 1980, almarhum Legimin, mantan kepala desa Karangsari, memperbaiki lokasi dan mengembangkannya menjadi objek wisata alam. Nah, awalnya memang sepi. Kalaupun ada pengunjung, masih terbatas pada yang ingin melakukan ritual. Tapi, lama-kelamaan, tempat ini pun ramai dikunjungi untuk sekedar rekreasi ataupun berwisata. Meski terbilang masih asri dan alami, namun dibandingkan tahun 1970-an, wisata Karanganyar ini sebenarnya sudah banyak berubah. Hutan di sekitar lokasi pemandian sudah tak selebat dulu. Namun, hewan seperti kera ataupun monyet masih banyak menampilkan diri mereka di area hutan dan pemandian Karanganyar ini.